Bandara Internasional Yogyakarta diresmikan pada 28 Agustus 2020. Bandara yang terletak di Kabupaten Kulon Progo ini berjarak sekitar 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Karena letaknya berada di pesisir, bandara ini dirancang tahan gempa dan tsunami sehingga dilengkapi teknologi deteksi dini tsunami dan dibangun menara ATC atau Air Traffic Control Anti-Tsunami. Untuk menuju UNY Kampus Pusat, perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit. Fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh Hotel UNY yaitu para tamu dapat menikmati kenyamanan fasilitas kamar yang dilengkapi dengan Wi-Fi gratis dan fasilitas lain seperti restoran, ballroom, fasilitas tour, dan tempat parkir. Semua akomodasi tamu dilengkapi dengan fasilitas yang telah dirancang dengan baik demi menjaga kenyamanan. Di samping itu, Hotel UNY juga memiliki berbagai pilihan fasilitas tur yang menjamin tur tamu melakukan bermacam hal selama menginap. Hotel UNY adalah pilihan yang cerdas bagi para wisatawan yang berada di Yogyakarta. Selain UNY Hotel, fasilitas dan layanan untuk para tamu adalah dormitori UNY. Dormitori UNY menyediakan layanan fasilitas kamar yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan laundry. Dormitori ini tidak disewakan untuk umum. Fasilitas ini hanya disediakan untuk tamu internasional UNY saja. Setelah para tamu fresh beristirahat di UNY Hotel atau dormitori UNY, para tamu akan diajak mengikuti kampus tour. Universitas Negeri Yogyakarta, kampus pusat beralamatkan di Jalan Kolombo nomor 1, Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. UNY merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 21 Mei 1964. Berdasarkan popularitas web, UNY termasuk ke dalam 10 besar, yakni di urutan ke-6 dari 4ICU University Rankings. Sementara itu, berdasarkan klasterisasi Dirjen Dikti pada 18 Agustus 2020, UNY berada di urutan 12 kampus terbaik se-Indonesia.
UNY memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, serta program Pasca Sarjana S2 dan S3. UNY membuka program Pasca Sarjana atau PPS untuk prodi antar bidang. Untuk menunjang pembelajaran PPS, UNY memiliki fasilitas berupa gedung pasca sarjana yang dilengkapi dengan ruang pembelajaran, ruang seminar, dan sarana penunjang lainnya. Gedung ini terletak di sebelah timur Rektorat UNY. Perpustakaan Pusat UNY memiliki 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk layanan peminjaman dan pengembalian buku, pengurusan keanggotaan perpustakaan, bebas pustaka, dan ruang koleksi skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian dosen UNY. Sedangkan lantai 2 dan 3 masing-masing terdapat ruang bacaan dan koleksi cadangan. DigiLib atau Digital Library merupakan layanan perpustakaan berbasis digital. Gedung ini terdiri dari 5 lantai dengan 277 komputer Apple serta peralatan video conference dan Wi-Fi bagi pengunjung. UNY memiliki beberapa kampus yang tersebar di beberapa daerah di DIY. Salah satunya di Kabupaten Kulon Progo. Tepatnya di Kecamatan Wates terdapat kampus UNY Wates. Gedung UNY Kampus Wates yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar saat ini adalah bekas gedung SGO atau Sekolah Guru Olahraga. Fakultas dan prodi yang terdapat di UNY Kampus Wates ada 3 fakultas dan 5 prodi, yaitu Prodi D4 Akuntansi, D4 Pemasaran, D4 Sekretaris, Prodi PCKR Konsentrasi Penjas di SD, Prodi PGSD Guru Kelas, dan dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan asrama. UNY juga memiliki kampus yang terletak di Kabupaten Semanu, Gunung Kidul. Kampus ini masih dalam proses pembangunan. Kampus ini akan diperuntukkan untuk pelaksanaan perkuliahan program vokasi dari 6 program studi, yaitu Prodi Teknik Elektronika, Tata Boga, Tata Busana, Akuntansi,
manajemen pemasaran, dan administrasi perkantoran. UNY sangat peduli terhadap pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. UNY tidak hanya memberikan layanan perkuliahan di wilayah perkotaan, namun juga memberikan fasilitas perkuliahan bagi mahasiswa yang berada di pelosok. Salah satunya, UNY Kampus Semanu yang dibangun di lahan kars yang gersang. FIS UNY memiliki 8 prodi jenjang S1 yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Ilmu Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan IPS, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. Selain itu, FIS UNY juga memiliki 4 prodi jenjang S2 yaitu S2 Pendidikan IPS, S2 PPKN, S2 Pendidikan Geografi, S2 Pendidikan Sejarah. Sarana dan prasarana di FIS antara lain Sistem Informasi Akademik, Ruang Kuliah, Laboratorium, Perpustakaan Fakultas, Pusat Kegiatan Mahasiswa atau PKM, Musola, Kantin, dan tempat parkir. Sumber daya manusia FIS UNY tidak hanya lulusan dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kulon Progo menawarkan banyak destinasi wisata alam seperti wisata pantai dan wisata perbukitan. Perbukitan Menoreh merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 1825 sampai 1830, Perbukitan Menoreh digunakan sebagai benteng alami oleh Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya dalam Perang Jawa melawan Hindia Belanda. Perbukitan Menoreh juga terkenal dengan banyaknya wisata alam yang ada seperti wisata alam Kali Biru, Bule Payung, Puncak Suroloyo, Ayunan Langit, Sungai Mudal, air terjun Kedung Pedut, Kembang Soka, Embung Banjaroya, Kebun Teh Linggo, dan masih banyak lagi.
Destinasi wisata tersebut tidak hanya untuk refreshing saja, namun sangat bisa digunakan sebagai media pembelajaran ilmu sosial dan lain sebagainya. Buah salak merupakan buah khas Kabupaten Sleman. Di sisi selatan lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Turi, terdapat banyak perkebunan salak yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Sleman. Wisatawan bisa memetik atau membeli salak langsung di kebun ketika musim panen tiba. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Di balik keganasannya, Gunung Merapi selalu menawarkan panorama yang menakjubkan. Material yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi dapat memberikan berkah kepada masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya menjadikan lahan pertanian yang subur, tetapi material yang dikeluarkan dapat ditambang dan dijual dengan nilai ekonomi tinggi. Selain sebagai destinasi wisata yang menggiurkan untuk dikunjungi, Gunung Merapi merupakan salah satu lab alam yang tidak pernah habis untuk dikupas dari sisi akademis. Di Yogyakarta, terdapat candi Hindu terbesar di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Candi yang berjarak 18 km dari Yogyakarta ini memiliki hiasan relief pada dinding yang menceritakan epos Hindu Ramayana dan Krishnayana. Pada tahun 1991, Candi Prambanan dikukuhkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Di Jogja, ada banyak sekali candi yang bisa dikunjungi dan dijadikan tempat belajar. Laboratorium IPS Terpadu Outdoor FIS UNY terletak tidak jauh dari Candi Ratu Boko, tepatnya berada di Desa Wisata Plempoh, Prambanan, Sleman. Laboratorium ini sering digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa FIS UNY dan kunjungan siswa-siswa SMA kelas IPS di DIY maupun Jateng, dan terbuka juga bagi siapapun yang ingin belajar tentang laboratorium ilmu sosial. Candi Banyunibo berada tidak jauh dari Kompleks Ratu Boko, Candi Barong, dan Candi Ijo. Candi ini ditemukan dalam keadaan runtuh dan kemudian mulai digali dan diteliti pada tahun 1940-an. Arti nama candi ini dalam bahasa Indonesia adalah air yang jatuh menetes, walaupun di candi ini tidak ada tetesan air ataupun sumber air di sekitar candi. Gunung Langgeran merupakan gunung api purba yang terbentuk sekitar 70 juta tahun yang lalu. Memiliki batuan yang sangat khas karena didominasi oleh aglomerat dan bereksi gunung api. Gunung ini terletak di Desa Langgeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang berada pada deretan pegunungan Baturagu. Gunung api purba sekarang ini dijadikan sebagai tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di sekitar gunung terdapat embung dengan luas sekitar 5.000 meter persegi berfungsi menampung air hujan untuk mengairi kebun buah dan sawah. Pada sore hari, pengunjung dapat melihat matahari terbenam dan melihat gunung api purba dari seberang embung. Gumuk Pasir Parangtritis terletak di sebelah selatan Yogyakarta. Gumuk pasir Barcan adalah salah satu tipe gumuk pasir yang dapat dijumpai di wilayah Parangtritis.
Keberadaannya disuplai oleh material erupsi Gunung Merapi yang kemudian mengalir di Sungai Opak dan bermuara di Samudra Hindia. Gumuk pasir Parangtritis tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran tentang bentang lahan eolian, tetapi juga biasa digunakan untuk latihan manasik haji dan difungsikan juga sebagai kawasan wisata untuk dioptimalkan dalam kegiatan sandboarding yang cukup memacu adrenalin. Selain itu, kawasan ini juga beberapa kali digunakan sebagai lokasi syuting, pasir berbisik, dan perempuan berkalung sorban. Di pesisir selatan terdapat pantai pasir putih yaitu Pantai Sepanjang. Pantai ini terletak di Ngalos, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki garis pantai yang panjang, sehingga para wisatawan bisa menikmati hamparan pasir putih dengan lebih leluasa dan semakin indah dipadukan dengan birunya Laut Samudra Hindia tanpa dihalangi batu karang besar seperti pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Di utara Malioboro, terdapat Tugu Jogja. Mulanya, Tugu Jogja bernama Tugu Golonggilik yang dibangun oleh Hamengkubuwono I. Tugu ini bersifat simbolik dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Dan yang paling menarik, Tugu Jogja tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Khusus untuk Keraton Yogyakarta, tempat ini sudah melekat dengan citra wisata di Yogyakarta. Boleh dibilang, kurang lengkap berkunjung ke kota gudeg ini jika belum ke Keraton Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton kini dijadikan museum yang menyimpan berbagai koleksi kesultanan, termasuk berbagai cenderamata pemberian raja-raja di Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan yang semuanya bersejarah. Malioboro merupakan pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Di Jalan Malioboro terkenal dengan pedagang kaki limanya yang menjajakan kerajinan khas Yogyakarta. Selain itu, di Jalan Malioboro juga masih ditemui kendaraan tradisional seperti andong dan becak. Selain itu, pembelajaran dari sisi administrasi negara, sosiologi, dan ilmu sosial lain sangat bisa diperoleh di daerah ini. Dengan desain kota semi-pedestrian, wisatawan dapat berjalan-jalan dengan santai dan menikmati suasana Yogyakarta di Malioboro. Seperti lagu dari Katon Bagaskara yang berjudul Yogyakarta, selalu ingin pulang kembali ke kota Yogyakarta setelah mengunjungi.
Mendekati pusat kota, terdapat tempat wisata favorit warga Jogja, baik ketika pagi dan menjelang malam, yaitu Alun-Alun Kidul. Alun-Alun Kidul terkenal dengan adanya mitos siapa yang bisa melewati ringin kembar dengan mata tertutup, maka ia memiliki hati yang bersih dan keinginannya bisa terkabulkan. Saat malam tiba, wisatawan juga bisa dimanjakan dengan suasana sepeda mobil lampu yang sangat seru dan tidak boleh dilewatkan. Titik nol kota Yogyakarta merupakan pusat keramaian yang ada di Yogyakarta. Keistimewaan tempat ini yaitu adanya bangunan kuno dengan arsitektur khas Eropa yang mengelilingi kawasan ini. Titik nol akan semakin ramai ketika menjelang malam. Tempat ini dijuluki sebagai tempat yang tak pernah tidur karena tak pernah sepi pengunjung. Tak terasa, kita sudah menyelesaikan perjalanan yang begitu panjang. Tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata yang menyenangkan, dalam perjalanan ini banyak sekali edukasi yang kita dapatkan. Selamat beristirahat dan selamat meneruskan perjalanan kembali pulang. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Be smart, stay safe, and stay healthy.